Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Shalom. baik pada sore hari kita akan memulaikan ibadah kita, ibadah online kita. Walaupun kita online, tapi kita tetap bersuka cita, tetap merasakan hadirat Tuhan. Amin. Amin. Kita angkat penyembahan kita, ku menyembah.
memuji dan menyembah Kau lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih, yang siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi, mari kita katakan bersama-sama, amin. Kita angkat pujian kita satu lagi, lebih dari pemenang. Haleluya. Kita percaya bahwa kita di tempat ini adalah orang-orang pemenang. Amin. Amin. Bersama dengan Yesus Tuhan, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Menang bersama Yesus Tuhan. Menang di dalam peperangan. Menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Menang bersama Yesus Tuhan. Menang di dalam peperangan. Atas segala setan, haleluya, 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 dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus. Sekali lagi kita akan pujian ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang, haleluya, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus, haleluya, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Masuk dalam perjamuan kudus dan persembahan dan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita angkat lagu penyembahan kita, seperti rusa rindu sungaimu. Haleluya.
kami siap untuk memberikan persembahan, dan kami siap juga untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Baiklah, marilah kita siapkan diri untuk perjamuan kudus pada hari ini ya. Bagi saudara yang mengikuti ibadah online pada hari ini yang berada di rumah, boleh siapkan roti atau biskut dan juga air putih atau air anggur ya saudara-saudaraku. Baiklah, marilah kita memegang roti di tangan kanan kita dan air anggur atau air putih di tangan kiri kita. Lah, marilah kita siapkan diri kita pada hari ini saudara-saudaraku. Oh Bapak, bimbinglah kami untuk perjamuan kudus pada hari ini Bapak. Biarlah Bapak jamah kita dengan Roh Kudus Bapak. Dan biarlah perjamuan kudus ini menyucikan kita Bapak. Dan biarlah kami lebih dekat dengan Bapak. Dan biarlah kami lebih dikasihi dalam segala sesuatu Bapak. Kami berterima kasih Bapak, kami diberikan kesempatan pada hari ini Bapak, untuk mengambil jamuan kudus ini Bapak. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucapkan syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita ambil rotinya saudara-saudaraku. Demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Bapak, kami berterima kasih karena kami telah menghadirkan di dalam jamuan kudus ini. Kami berterima kasih karena Bapak hadir bersama dengan kami melalui Roh Kudus Bapak. Terima kasih di atas pengorbanan-Mu di atas salib Bapak. Kami berterima kasih karena kami dijadikan orang benar oleh darah-Mu Bapak, dan dosa-dosa kami telah dibersihkan. Kami berdoa Bapak pada hari ini, Bapak bersama dengan kami di dalam segala sesuatu Bapak. Lindungilah kami, bimbinglah kami Bapak. Biarlah kami berjalan di dalam rencana-Mu Bapak. Kami berterima kasih dan kami mendoakan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah saudaraku, mari kita siapkan diri untuk memberikan persembahan kepada Tuhan ya. Saudaraku, pada hari ini ada orang menanyakan kepada aku, apakah Tuhan memerlukan duit ini? Adakah Tuhan memerlukan persembahan ini? Sebenarnya Tuhan tidak saudara. Namun ada kalanya inilah yang Tuhan ingin melihat daripada kita, kesetiaan kita untuk memberikan kembali kepada kerajaannya. Karena kita perlu sadar bahwa segala sesuatu yang kita ada pada hari ini adalah daripada Tuhan ya saudara-saudaraku. Baiklah, marilah kita memegang persembahan kita. Bagi saudara yang tidak bisa ibadah seperti biasa di gereja, simpanlah persembahan kamu di dalam satu sampul atau di dalam satu envelope. Dan bila gereja udah buka seperti biasa, kamu bisa bagikannya kembali kepada gereja. Namun kepada saudara-saudara yang bisa persembahan ini boleh ditransfer melalui online, bolehlah saudara transfernya ke gereja ya. Karena pada saat PKP ini, pada saat PPKM ini, pada saat lockdown ini, gereja masih perlu beroperasi ya saudara-saudaraku. Jadi persembahan kalian ini adalah amat penting untuk perkembangan kerajaan Tuhan ya saudara-saudaraku. Baiklah, mari kita doa untuk persembahan kita pada hari ini. Bapak, kami berterima kasih karena kami diberikan kesempatan ini untuk memberikan kembali kepada kerajaan-Mu Bapak. Kami berdoakan bahwa persembahan kami ini diterima Bapak dan digunakanlah untuk kerajaan-Mu Bapak. Biarlah ia digunakan untuk memberkati yang lain Bapak. Kami juga mendoakan supaya Bapak memberkati kami Bapak, biar kami boleh memberikan dengan lebih ke dalam kerajaan-Mu Bapak. Kami terima kasih Bapak, dan di atas nama Yesus kami mendoakan. Amin. Baiklah saudara, siapkan diri untuk khotbah pada hari ini ya. Shalom dan selamat sore saudara-saudaraku. Amat sukacita kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah online pada hari ini ya saudara-saudaraku. Aku rasa pada hari ini kita udah kebiasaan dengan ibadah online ya. Namun ingat ya, apabila gereja buka, hadirkan diri di gereja juga ya saudara-saudaraku. Karena aku percaya banyak yang begitu pingin kali bertemu dengan saudara-saudara di gereja ya saudara-saudaraku. Baiklah saudara-saudaraku, hari ini aku ini bawakan satu firman Tuhan ya, di mana tajuknya pada hari ini adalah kemenangan dari Tuhan. Kita semua butuh kemenangan di dalam segala sesuatu dalam hidup kita saudara-saudaraku. Amin gak? Kita sebagai seorang Kristen, kita inginkan apabila kita rencanakan sesuatu, apabila kita ingin melakukan sesuatu dalam hidup, kita ingin kemenangan dan kita harapkan kemenangan itu adalah daripada Tuhan. Tapi pada hari ini saudara-saudaraku, banyak orang, terutama orang Kristen, ingin mendapat kemenangan atau memperoleh kemenangan dengan apa jua cara, tanpa tidak sadar bahwa itu bukannya dari Tuhan. Malahan ada juga Kristen yang sering menanyakan kepada aku, "Bapak, aku buat
bisnis ini, aku buat perusahaan ini, namun aku rasa aku ingin gunakan cara yang kawan aku ajar aku. Dan dia tidak sadar bahwa kawannya itu hanyalah seorang manusia yang tidak begitu pandai ya. Dan tidak sadar bahwa kawan itu mungkin tidak bisa membawanya untuk kemenangan ataupun perusahaan itu lebih berkembang. Pada hari ini saudara-saudaraku, saya ingin membawakan tajuk ini karena saya percaya kita sebagai seorang Kristen, kita adalah anak-anak yang dilahirkan untuk menang di dalam segala sesuatu. Dan untuk mendapatkan kemenangan dari Tuhan, ada beberapa prinsip atau beberapa perkara yang kita ingin tahu melalui firman Tuhan ya saudara-saudaraku. Baiklah, sebelum itu mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami berterima kasih Bapa, karena kami bisa berkumpul di rumah dan mengikuti ibadah online ini pada hari ini Bapa. Kami berterima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami Bapa. Biarlah rencana-Mu menjadi hidup dalam hidup kami Bapa. Dan biarlah segala yang Bapa rencanakan dalam hidup kami menjadi nyata Bapa. Biarlah segala janji-janji-Mu dalam firman-Mu menjadi amin di dalam hidup kami Bapa. Kami terima kasih Bapa, dan kami serahkan ibadah kami pada hari ini padamu Bapa. Dan bimbinglah saya untuk membawakan firman-Mu kepada semua pendengar, semua yang menuntut pada hari ini Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi hidup dalam menjadikan nyata dalam hidup mereka Bapa. Saya berterima kasih dan saya mendoakan di atas nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah saudara-saudaraku, kemenangan dari Tuhan. Itulah tajuk pada hari ini ya. Mari kita melihat firman Tuhan ya yang ingin saya bawakan pada hari ini, yaitu 1 Korintus pasal 15 ayat 57 ya. Mari kita sama-sama baca. Tetapi kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kemenangan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberikan kita kemenangan bukan karena kita, tapi karena Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Jadi pada hari ini sebagai seorang Kristen, kemenangan adalah pasti dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Kemenangan adalah apa yang kita akan dapat di dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Namun ada saudara-saudara yang mengalami begitu banyak musibah pada saat ini ya. Ada begitu banyak saudara yang mengalami begitu banyak masalah keuangan, masalah kesehatan. Mereka tidak boleh merasakan kemenangan dalam hidup mereka. Namun saya ingin memberikan Anda jaminan, saya ingin memberikan bahwa akan menyatakan bahwa dengan begitu tepat, dengan keras bahwa kemenangan adalah milik kita, saudara-saudaraku. 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Sekali lagi kita baca ya saudara-saudaraku. Tetapi kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kemenangan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Apabila kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita udah menang saudara-saudaraku. Perkara pertama yang kita menang adalah kita menang daripada api neraka. Kita diselamatkan daripada api neraka dan kita menjadi anak kepada Tuhan dan kita akan pergi ke surga saudara-saudaraku. Jadi kemenangan terjadi pada saat kita menerima Yesus dalam hidup kita saudara-saudaraku. Jadi kemenangan pada hari ini ya, pada saat ini banyak kemenangan yang kita lihat. Namun saya sering menyatakan kepada banyak saudara-saudaraku ya, kepada teman-teman aku, kawan-kawan aku, ada yang membuat perusahaan dengan aku beritahu mereka, ada dua jenis kemenangan dalam dunia ini saudara-saudaraku. Kemenangan yang berdasarkan melalui dunia ini, ataupun kemenangan duniawi, ataupun kemenangan dari Tuhan. Karena kemenangan duniawi ini ikut apa yang aku percaya saudara-saudaraku, dan juga daripada firman Tuhan ya. Kemenangan duniawi tidak akan kekal saudara-saudaraku. Karena ia tidak berdasarkan kepada firman Tuhan, ia tidak berdasarkan kepada janji-janji Tuhan, dan tidak mengandalkan Tuhan. Karena itu adalah kemenangan duniawi. Dan selalunya kemenangan ini adalah sementara saudara-saudaraku. Satu lagi kemenangan adalah kemenangan dari Tuhan. Kemenangan dari Tuhan adalah kekal sampai selama-lamanya. Dia dalam mencapai kemenangan ini, kita akan membina karakter kita, saudara-saudara. Tuhan akan menolong kita membina karakter kita. Ia akan menguatkan iman kita, saudara-saudaraku, dan ia akan mematangkan pribadi kita. Kemenangan dari dunia ini tidak akan menjadikan kita apa-apa. Mungkin kita akan menang, tapi dia sementara. Namun apabila kita menang, kita mungkin tidak belajar apa saudara-saudaraku. Namun di dalam firman Tuhan, di dalam kemenangan dari Tuhan, Tuhan akan membina pribadi kita. Tuhan akan membina karakter kita. Dan kita akan dikuatkan iman kita. Saudara-saudaraku, kemenangan dari Tuhan adalah yang penting. Kemenangan dari Tuhan yang perlu kita cari. Dan kemenangan dari Tuhan
adalah apa yang kita perlu peroleh pada hari ini, Bapak, saudara-saudaraku. Untuk mendapat kemenangan dari Tuhan, saudara-saudaraku, ada 3 perkara penting kita kena tahu. 3 perkara penting yang kita perlu laksanakan dalam segala sesuatu. Maupun kamu melakukan satu perusahaan, dalam satu hubungan, ataupun kalau Anda ingin mencari satu kerja atau lowongan kerja, kalau 3 ini apa yang saudara pakai, maka percayalah kemenangan itu adalah daripada Tuhan. Perkara pertama adalah kemenangan dari Tuhan adalah perlu dipimpin oleh Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan ya, saudara-saudaraku. 2 Samuel pasal 5 ayat 17 hingga 25 ya. 2 Samuel pasal 5 ayat 17 hingga 25. Ini daripada perjanjian lama ya. 2 Samuel pasal 5 ayat 17 hingga 25. Mari kita sama-sama baca ya. Daripada ayat 17 ya, saudara-saudaraku. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke tangan tangan aku? Tuhan jawab Daud, majulah, sebab aku pasti menyerang orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ya, Tuhan telah menoroboros musuhku di depanku seperti air menoroboros. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di situ. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentera orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Saudara-saudaraku, Daud telah diurapi menjadi raja orang Israel. Pada saat itu musuhnya orang Filistin udah tahu ini adalah raja baru. Maka mereka ingin mengambil kesempatan karena mereka rasakan bahwa inilah waktunya untuk menawan orang Israel, menawan negara Israel. Maka apabila mereka maju, Daud pergi ke apabila dia udah mendengarnya, dia terus pergi ke kubu pertahanan ya. Di kubu pertahanan lah di depan kalian. Dan pada saat itu perkara pertama Daud buat bukannya untuk mengarahkan orang-orangnya, tetapi untuk menanyakan kepada Tuhan. Kepimpinan Daud adalah daripada Tuhan. Dia menanyakan kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin ini? Apakah kamu, Tuhan, akan menyerahkan ataupun akan serahkan mereka ke dalam tangan aku? Daud menanyakan rencananya kepada Tuhan. Menanyakan kepada Tuhan, apakah harus dia buat? Apakah harus dia maju? Dan kalau dia maju, apakah Tuhan akan serahkan mereka kepadanya? Dan pada waktu itu Tuhan menyatakan, majulah dan aku akan serahkan mereka pada kamu. Maka pada saat itu waktu Daud hendak maju, dia mengalahkan mereka. Tapi tidak lama kemudian orang Filistin maju lagi dan ingin menyerang lagi orang Israel ya. Dan pada saat ini Daud sekali lagi menyerahkan pimpinannya kepada Tuhan. Daud tidak sesekali pun bermegah, sombong dengan kemenangannya pada pertama dan melupakan pada Tuhan, tetapi dia menanyakan kepada Tuhan, apakah kali ini aku maju lagi? Namun pada kali ini Tuhan memberikannya rencana yang terperinci. Tuhan memberitahunya untuk mengelilingi mereka, dan apabila dia mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau itu, makanya engkau bertindak, karena pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentera orang Filistin. Saudara-saudaraku, luar biasa Tuhan kita ya. Apabila Daud menyerahkan pimpinannya kepada Tuhan, apabila Daud serahkan segalanya kepada Tuhan dan menanyakan kepada Tuhan, apakah harus aku buat? Tuhan memberikannya kemenangan demi kemenangan, saudara-saudaraku. Pada kali pertama kemenangannya, Daud yang berada di depan dan telah menangnya. Namun kali kedua, Tuhan memberikannya rencana yang lebih terperinci untuk mengelilingi mereka dan bersembunyi
sehingga mendengar suara di pohon-pohonnya. Saudara-saudaraku, itulah luar biasanya Tuhan kita. Itulah luar biasanya kemenangan dari Tuhan. Karena segala kemenangan dari Tuhan itu adalah rencana yang begitu baik, yang kita tidak sadar bahwa Tuhan pernah tengok ini semua. Daud sadar pada hari dia dijadikan raja, dia urapi menjadi raja Israel, yang perlu dia mengandalkan adalah Tuhan. Pimpinannya bukannya diri sendiri, tapi pimpinan tentara Israel adalah Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi perkara pertama untuk kita mendapat kemenangan dari Tuhan adalah untuk menyerahkan pimpinan itu kepada Tuhan. Maksudnya bos kita adalah Tuhan, majikan kita adalah Tuhan. Kalau saudara-saudara pada hari ini bekerja untuk sesuatu perusahaan, atau saudara sendiri melakukan satu perusahaan atau memulakan satu perusahaan, atau sedang dalam giat dalam satu perusahaan, maka inilah sedikit saranan daripada saya ya saudara-saudaraku. Selalu ingat, mungkin Anda adalah bos, mungkin Anda mempunyai begitu banyak anggota, namun Anda mempunyai seorang lagi bos di atas, yaitu Tuhan, Yesus Kristus. Dan beliau lebih mengenali segala sesuatu tentang perusahaan kamu, saudara-saudaraku. Dan Tuhan akan memberikan kamu rencananya, akan memberitahu kamu apa yang bakal berlaku. Pernah sekali saya pernah bersaksi dengan saudara-saudara ya. Ingin sekali lagi saya membawakan kesaksian saya sendiri. Pada tahun 2018 dan 2019, saya telah membuat rencana untuk pergi ke China, saudara-saudaraku. Saya ingin memulakan satu perusahaan di sana. Jadi pada akhir 2018, tahun 2018 ya, saya telah membuat rencana. Dan 2019, selepas saya pergi ke China dan pulang, saya mula membuatkan rencana terperinci untuk kembali lagi ke China pada bulan September ya. Pada waktu lebih kurang bulan September saya ingin kembali ke China untuk mulakan perusahaan aku di situ ya. Namun pada saat itu tiba-tiba emak aku jatuh sakit. Begitu parah sakitnya sehingga saya terpaksa menundakan perjalanan saya pergi ke China dan menjaga emak saya ya. Pada saat itu saya begitu marah karena saya menanyakan kepada Tuhan, "Oh Tuhan, segala-galanya telah begitu lancar ke depan, segala-galanya telah direncanakan itu begitu lancar Bapak. Mengapa pada saat ini mak aku sakit?" Namun pada saat itu saya diberikan ketenangan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan terbaik dalam hidup kamu ya. Firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan memberikan terbaik kepada mereka yang berjalan di dalam rencananya. Jadi pada saat itu saya pun mengambil waktu untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan ya. Namun beberapa bulan ke depan, waktunya pada waktu itu akhir tahun itu ya, pada waktu Natal, baru saya sadar mulanya virus di China ya saudara-saudaraku. Dan pada saat itu saya langsung begitu bersyukur kali dengan Tuhan, karena saya tahu Tuhan telah melakukan segala sesuatu di hidup saya dan telah menyelamatkan saya daripada segala kerugian yang mungkin saya alami di China, saudara-saudaraku. Pada saat itu saya sadar Tuhan menyayangi saya, Tuhan kasihi saya. Tuhan tidak mau saya melalui segala masalah di China, karena Dia tahu kalau saya mulakan perusahaan saya di situ dan virus ini mulai berkembang dari China, maka segalanya tidak akan lancar, tidak akan jalan, dan saya akan rugi semuanya. Saudara-saudaraku, apabila kita serahkan pimpinan perusahaan kita serahkan kerjaan kita serahkan segala jabatan kita kepada Tuhan, dan bila Tuhan yang menjadi pemimpin kita, maka pastinya tiada benda yang bisa menghalang kita untuk maju. Tiada apa yang bisa menghalang kita daripada mencapai kemenangan, saudara-saudaraku. Jadi perkara pertama yang kita perlu sadar adalah kemenangan dari Tuhan perlu dipimpin oleh Tuhan. Jadi jangan sesekali saudara ingat kamu cukup pandai. Kamu cukup pandai untuk melakukannya sendiri tanpa pertolongan dari Tuhan. Atau kamu rasakan diri kamu cukup dah. Saya ada pengalaman begitu banyak tahun, 20 tahun pengalaman saya. Ada kali saya dengar daripada teman-teman aku ya, teman-teman melakukan perusahaan. Oh, aku ada pengalaman 30 tahun, 40 tahun. Iya benar. Kamu ada begitu banyak tahun pengalaman kamu. Tapi ingat ya, pengalaman Tuhan adalah beribu-ribu tahun ke belakang dan ke depan. Semuanya Tuhan telah lihat. Makanya Tuhan pasti akan memberitahu kamu apa yang bakal berlaku, saudara-saudaraku. Jadi ada lebih baik kita mengandalkan Tuhan dan biar pimpinan perusahaan kita adalah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan pasti mau memberikan kemenangan kepada kamu bila Dia memimpin kamu. Karena segala benda yang Tuhan pegang, segala benda yang Tuhan pimpin, pastinya kemenangan adalah hasilnya, saudara-saudaraku. Jadi perkara kedua adalah yang kita perlu sadar bahwa kemenangan dalam Tuhan adalah mempercayai Tuhan sepenuhnya. Mari kita lihat
firman Tuhan ya saudara-saudaraku. Mari kita tengok Amsal pasal 3 ayat 5 hingga 6. Amsal pasal 3 ayat 5 hingga 6. Mari kita sama-sama baca ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu, saudara-saudaraku. Kepercayaan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Pada hari ini ada kalanya kita pilih untuk percaya Tuhan untuk sesuatu, tapi ada benda yang kita percayakan pada diri sendiri, saudara-saudaraku. Adakah kita sadar, saudara-saudaraku, ada kalanya kita mempunyai satu kelakuan ataupun kegiatan yang kita lakukan setiap hari itu, kita lupa bahwa ada kalanya mungkin sesuatu mungkin berlaku di tengah-tengah yang Tuhan tahu tapi kita tidak sadar. Mungkin setiap hari kita membawa mobil kita dari rumah kita pergi ke kantor kita. Itu merupakan rutin tiap-tiap hari kita. Namun, kalau kita mengamalkan satu tabiat ataupun satu karakter di mana kita setiap hari berdoa, makanya ada kalanya mungkin ada perkara yang tidak baik akan berlaku di situ. Namun karena kita berdoa, kita sadar dan kita dengar daripada Tuhan. Saya melakukan satu perusahaan, saudara-saudaraku, di mana saya perlu bangun awal, oke? Dan saya perlu bangun awal dan saya pergi ke tempat kerja saya. Pernah sekali, saya dulu suka gini ya, saudaraku, karena aku bangun awal, jadi aku tidak melihat, tidak mengikuti rambu hijau. Kalau dia merah, aku tetap jalan. Karena pada saat itu memang pagi, tidak ada orang, saudara-saudaraku. Jadi aku ingat tiada orang dalam jalan ini. Jadi aku langsung jalan. Jadi ya menjadi satu karakter aku ya, dimana pada awal pagi aku tak kisah, aku langsung jalan aja. Yang penting aku bisa sampai ke kantor aku dengan cepat, walaupun awal pagi ya. Makanya pada satu pagi itu saya terbangun lewat dan saya lebih cemas ya, lebih ingin pergi ke kantor dengan cepat ya. Jadi saya pun siapkan diri dan di dalam mobil saya tidak tahu mengapa pada hari itu saya tiba-tiba berhenti untuk berdoa ya, saudaraku. Saya mulai berdoa. Apabila saya berdoa, saya disuruh, ada suatu suara menyuruh aku supaya berhenti di lampu hijau. Saya tidak pernah dengar suara ini, nah pada hari itu suara itu begitu jelas suruh saya berhenti di lampu hijau. Jadi makanya saya merasa, ya udah, walaupun hari itu saya lambat, namun saya cakap, ya udah, kalau itulah yang disuruh, makanya aku akan buat. Bahwa pada hari itu, dalam setiap lampu hijau itu adalah warna merah, saudaraku. Aku begitu marah kali, tapi aku tetap, ya udah, aku ikut aja. Rambu merah, rambu merah. Namun, apabila aku sampai ke kantor aku, baru aku sadar, ya saudaraku, kalau pada hari itu aku langsung tidak ikut lampu merah, mungkin aku akan tabrak. Karena kereta yang sering waktu aku keluar, ada juga lagi satu orang jiran aku yang keluar ya. Pada hari itu aku sadar, lepas aku sampai ke kantor, aku dapat berita yang dia mengalami tabrak. Karena dia pun seperti aku. Awal pagi dia mau pergi ke tempat kerja dia, perusahaan kilang dia ya, dan dia pun tidak mengikut lampu hijau ya. Makanya aku pikir, mungkin gak itu terjadi kepada aku pada hari itu. Walaupun aku tidak tahu, namun aku begitu bersyukur karena suara itu, ataupun aku percaya itu adalah Roh Kudus memberitahu aku supaya berhenti di lampu hijau, saudaraku. Mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan, itulah penting untuk mendapat kemenangan dalam hidup, saudara-saudaraku. Apabila rencana kita tidak terjadi, saudara-saudaraku, kita kena percaya dan kita kena percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu supaya segalanya akan lancar. Kita begitu cepat marah dengan Tuhan tanpa sadar segala yang berlaku itu adalah karena Tuhan ingin membetulkan apa yang salah. Tuhan ingin menjadikan kita lebih matang. Ada kalanya kita tidak percaya kepada waktu Tuhan, saudara-saudaraku. 2018-2019, aku habiskan begitu banyak waktu dengan keuangan aku untuk mau memulakan perusahaan di China ya, saudara-saudaraku. Namun, kalau aku mulakan pada hari itu, maka hari ini memang aku akan bangkrut, saudara-saudaraku. Tuhan telah mengajar aku untuk mempercaya kepadanya, untuk tahu bahwa Tuhan telah melihat dan segala-galanya. Dan waktu Tuhan adalah bukan di tahun 2020, saudara-saudaraku, tapi ada lebih lama lagi. Namun Tuhan juga menyediakan rencana untuk aku. 2020, saya percaya semua orang tahu pada waktu COVID itu begitu parah kali, dan apabila yang bermula, begitu banyak soalan di dalam otak kita ya, begitu banyak soalan yang kita menanyakan, apakah COVID ini akan berlanjutan, apakah COVID ini akan hilang. Namun pada saat itu Tuhan
membuatkan aku fokus ke tempat lain ya saudara-saudaraku. Tuhan membuat aku fokus untuk memulakan satu gereja bahasa Indonesia di halaman di dekat dengan rumah saya, supaya bisa menjadi tempat ibadah untuk saudara-saudara yang tidak mempunyai gereja di sekitar tempat itu. 2020 banyak gereja tutup saudara-saudaraku, namun aku mulakan gereja baru pada saat itu saudaraku. Itulah rencana Tuhan, dan rencana Tuhan adalah untuk memberikan kemenangan pada kita. Jadi perkara kedua yang paling penting untuk kita tahu bahwa adalah untuk mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan ya. Karena Tuhan satu-satunya yang kita bisa percaya. Hari ini kita sebagai seorang manusia, kita sering percaya kepada teman-teman kita. Kita percaya kepada saudara-saudara kita. Namun kita tidak sadar mereka ini adalah semua manusia. Mereka ini tidak sempurna. Dan ada kalanya mereka ini tidak akan menjadi teman kita ke depannya. Namun Tuhan kekal bersama dengan kita. Kekal bersama dengan kita pada hari yang kemarin, pada hari ini, dan hari yang ke depan. Tuhan tetap bersama dengan kita, saudara-saudaraku. Namun kita lebih suka atau lebih lera untuk mempercayai apa-apa kata-kata kawan-kawan kita. Kata-kata mungkin orang-orang yang berjaya ya. Bukannya aku bilang kita gak bisa mendengar mereka, namun apa yang aku bilang pada hari ini adalah percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada janji-janji Tuhan. Kalau hari ini Tuhan memberikan kamu satu nubuat untuk kamu membuatkan sesuatu dalam kerajaan Tuhan, untuk kamu melayani gereja, untuk kamu melakukan sesuatu untuk orang-orang miskin, untuk anak-anak yatim, maka lakukannya dengan sepenuh hati, karena Tuhan ada rencana untuk kamu, saudara-saudaraku. Kita perlu percaya sepenuhnya bahwa Tuhan mau memberikan kita yang terbaik, dan Tuhan akan memberikan kita apa yang kita bisa buat, saudara-saudaraku. Tuhan tidak akan memberikan kamu sesuatu yang kamu tidak bisa melakukan, saudara-saudaraku. Ada kalanya kita perlu sadar, Tuhan lebih mengenali kita daripada kita ya. Ada kalanya kita tidak sadar itu ya. Kita ingat, aku lebih mengenal diri aku. Namun sebenarnya tidak. Tuhan lebih mengenali kita. Karena firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan mengenali kita pada saat kita masih dalam kandungan ibu kita, saudara-saudaraku. Tuhan udah tahu siapakah ini. Tuhan udah tahu siapakah anak ini. Dan Tuhan udah tahu apakah rencananya kepada anak ini dalam dunia ini, saudara-saudaraku. Kita semua dibawa ke dunia ini, dan kita semua diberikan satu rencana, dan rencana itu adalah untuk memberikan pujian dan bersyukur dan berjalan di dalam rencana Tuhan, saudara-saudaraku. Karena semuanya ini adalah kemenangan yang akan kita dapat daripada Tuhan, saudara-saudaraku. Saya percaya kalau kita menaruhkan 100% percaya kepada Tuhan, pasti kemenangan menjadi milik kita, saudara-saudaraku. Kemenangan itu ada daripada Tuhan. Perkara ketiga, saudara-saudaraku, adalah setia kepada Tuhan. Firman Tuhan ya, saudara-saudaraku, Ulangan pasal 23 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang ku sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang cepat jealous ya. Adalah Tuhan yang gak bisa terima kalau kita tidak setia. Kita setia, kesetiaan itu yang dicari oleh Tuhan dalam hidup kita. Bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris ada satu kata-kata, loyalty is an expensive thing, never search it on the cheap people. Kesetiaan adalah sesuatu yang mahal, jangan dicarikan di tempat orang-orang yang murah, saudara-saudaraku. Kita sering mencari kesetiaan di kalangan manusia. Kita mencari kesetiaan dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, suami kita, istri kita. Namun kita tidak sadar, adakah kita setia dengan Tuhan? Kesetiaan itu penting ya, saudara-saudaraku. Apabila kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan lebih setia kepada kita. Karena Tuhan telah setia dari awal, saudara-saudaraku. Sebelum kita lahir, Tuhan telah mati di atas salib untuk dosa-dosa kita, saudara-saudaraku. Tuhan telah menunaikan janjinya kepada kita melalui salibnya, supaya kita dijadikan orang benar, saudara-saudaraku. Tuhan telah setia dengan janjinya. Cuma masalahnya dengan kita, apakah kita setia dengannya? Karena kesetiaan kita yang akan membawa kemenangan di dalam Tuhan, saudara-saudaraku. Akan membawa kemenangan dari Tuhan, saudara-saudaraku. Pada hari ini, banyak orang Kristen, namanya cuma adalah Kristen, di atasnya cuma ditulis Kristen, mungkin memakai satu salib ya, satu rantai salib ya. Namun hidup mereka tidak pernah setia kepada Tuhan.
Mereka cuma setianya pada hari Ahad, pada hari ibadah saja, saudara-saudaraku. Ataupun ada yang lebih parah, cuma setianya pada waktu Natal ataupun pada Paskah. Mereka cuma hadir ke gereja pada Natal atau Paskah, itu ajalah kesetiaan mereka. Namun Tuhan tetap sayang mereka juga, saudara-saudaraku. Namun pada hari ini, kesetiaan kamu kepada Tuhan akan membawakan kemenangan daripada Tuhan, saudara-saudaraku. Firman Tuhan dengan jelas ya menyatakan bahwa Tuhan akan menjadikan kamu kepala dan bukannya ekor ya. Bukannya ekor. Tuhan akan menaikkan kamu dan bukannya turun, saudara-saudaraku. Kalau kita setia, itu saja yang Tuhan minta. Jangan kita setia kepada dunia ini, saudara-saudaraku. Jangan kita setia kepada manusia yang tidak akan ada di sini pada hari ini dan esok mungkin tak ada. Tapi kita setia kepada Tuhan yang kekal. Kita setia kepada Tuhan yang telah mati di atas salib untuk kita. Walaupun Tuhan tahu kita berdosa, walaupun kita tidak layak, kita tidak pantas, tapi Tuhan setia dengan janjinya, saudaraku. Makanya pada hari ini kita perlu setia kepada Tuhan, karena kemenangan dari Tuhan memerlukan kesetiaan kita juga, saudara-saudaraku. Kesetiaan kita dari segi memberikan kembali kepada kerajaan Tuhan. Kesetiaan kita dari segi mengabadikan waktu kita untuk Tuhan, saudara-saudaraku. Apakah kita setia di dalam segala sesuatu kepada Tuhan? Ada kalanya, saudara-saudaraku, Tuhan melihat hati kita, saudara. Kita bisa pakai salib yang besar di depan badan kita dan menunjukkan pada dunia aku adalah seorang Kristen, ataupun meletakkan kata-kata yang begitu indah kali di dalam mobil kita ya, oh aku adalah Kristen ya, Tuhan menyayangi kamu. Namun hidup kita kalau tidak setia kepada Tuhan, maka kata-kata ini, salib ini adalah tidak berguna, saudara-saudaraku. Karena Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat tingkah laku kita, cara hidup kita, dan Tuhan melihat apa yang kita melakukan kepada saudara-saudara lain. Ada kalanya, saudara-saudaraku, apabila kita mendapat kemenangan dari Tuhan, kita jangan lupa ya, firman Tuhan menyatakan bahwa lakukan itu kepada saudara-saudaramu yang lain. Apabila kita sudah mendapat berkat daripada Tuhan, maka ingatlah, setialah kepada Tuhan dengan memberikannya kembali kepada kerajaan Tuhan. Nah, kerajaan Tuhan itu adalah apa? Ada teman-teman kita yang miskin, ada anak yatim, janda-janda, orang-orang miskin, orang-orang tua yang memerlukan bantuan. Ini semua adalah kerajaan Tuhan, saudara-saudaraku. Bukannya saya suruh jangan memberikan kepada gereja ya, bukan itu maksud aku, saudara-saudaraku. Tapi berikanlah kepada kerajaan Tuhan. Adakala kerajaan Tuhan ini bukan saja gereja, saudaraku. Adakala adalah tempat luar di mana begitu banyak manusia menunggukan mujizat daripada Tuhan. Dan mujizat yang datang daripada Tuhan adalah daripada kita, saudara-saudaraku. Kita adalah mujizat yang kita adalah mujizat daripada Tuhan, saudara-saudaraku. Orang mengharapkan malaikat turun dari surga, maka aku bilang sama kamu, malaikatnya itu adalah kamu, saudara-saudaraku. Pernah saya ceritakan ya, kalau bisa hari ini, bawalah satu bungkus nasi ya, dan berilah kepada seorang miskin yang tidak bisa makan pada hari ini. Maka percayalah, dia akan melihat malaikat pada hari itu, karena dia telah melihat seorang malaikat menghantar makan kepadanya, saudara-saudaraku. Kesetiaan akan membawa kemenangan dari Tuhan, saudara-saudaraku. Kesetiaan bukan kepada dunia ya, kesetiaan kepada kerajaan Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan, dan Tuhan satu-satunya adalah Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Hari ini kita datang ke hadirat Tuhan, kita meminta segala-galanya, kemenangan dan segala-galanya dari Tuhan. Namun kita tidak pernah setia kepada Tuhan. Kita tidak pernah setia kepada firman Tuhan. Kita pernah setia kepada apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup. Tetapi yang kita mau hanyalah daripada Tuhan. Tuhan amat sukacita kalau kita datang dan meminta kepadanya. Namun kita perlu juga melakukan dari segi bahagian kita juga, saudara-saudaraku. Hari ini saya membawakan kemenangan dari Tuhan kepada saudara. Karena pada hari ini banyak orang menanyakan kepada aku, virus ini telah menakluk dunia ini. Virus COVID-19 ini seperti raja di dunia ini. Makanya saya memberikan saudara satu skenario ya. Saya percaya banyak yang tengok sinetron kan. Mari kita lihat sinetron COVID-19 ini ya, saudara-saudaraku. Katakan pada hari ini, saya sebagai seorang anak Tuhan, oke? Ada dua perkara akan berlaku pada saat ini ya. Aku akan kena COVID, atau aku tidak kena COVID. Makanya kalau aku tidak COVID, aku baik-baik aja ya. Namun kalau aku kena COVID,
maka ada dua perkara mungkin akan berlaku. Satunya, aku akan sembuh atau aku akan mati. Kalau aku sembuh, puji Tuhan, Tuhan penyembuh aku. Tapi kalau aku mati, puji lagi Tuhan, karena aku akan pergi ke surga, saudara-saudaraku. Makanya pada hari ini, kalau orang menanyakan sama aku, apakah COVID-19 ini telah menjadi begitu parah karena kita tidak mengikuti kata-kata Tuhan, maka aku beritahu sama saudara-saudaraku, COVID-19 ini datang untuk memberitahu kita bahwa Tuhan ada dalam dunia ini, saudara-saudaraku. Karena apa? Banyak orang tidak sadar, ya, mereka hidup seperti apa saja, ya. Mereka hidup tanpa sadar bahwa ada satu Tuhan di atas, ya. Ada seorang Tuhan yang telah menciptakan dunia ini. Maka apabila COVID-19 ini datang, banyak orang kembali kepada jalan Tuhan. Dan banyak orang mula berdoa. Banyak orang mula kembali membaca firman Tuhan. Banyak orang mula kembali mendalami firman Tuhan, saudara-saudaraku. Apabila berlaku lockdown, apabila berlaku KKPM, ya, di Indonesia kan KKPM, ya, di Malaysia dipanggil lockdown, ya. Jadi apabila ia berlaku, kita mempunyai lebih banyak waktu di rumah, maka kita mengambil waktu ini untuk lebih mengenali Tuhan, saudara-saudaraku. Bagi aku, apa saja yang berlaku sekarang, COVID-19 adalah tetap kemenangan dari Tuhan, saudara-saudaraku. Kalau aku tidak kena COVID, makanya Tuhan telah melindungi aku. Tuhan telah menjagai aku. Tuhan telah menyembuhkan aku. Itu adalah kemenangan. Kalau aku kena COVID-19, saudara-saudaraku, dan Tuhan telah menyembuhkan aku, itu adalah kemenangan. Kalau aku telah kena COVID-19, dan aku telah meninggal atau aku telah mati, ikut juga kemenangan karena aku telah sampai ke surga. Karena segala yang aku telah lakukan di dunia ini sudah cukup. Tuhan telah memanggil aku kepada rumah kekal aku, yaitu di surga, saudara-saudaraku. Karena dunia ini adalah tempat sementara aja untuk kita, saudara-saudaraku. Maka pada hari ini, saudara-saudaraku, kemenangan dari Tuhan adalah kemenangan yang kekal. Kemenangan dari Tuhan adalah kemenangan yang boleh kita berbangga, saudara-saudaraku. Karena kemenangan dari Tuhan akan membina karakter kita, ya. Dari awal firman Tuhan ini aku udah bilang, ya. Apabila kita mendapat kemenangan dari Tuhan, Tuhan akan membina karakter kita. Tuhan akan menguatkan iman kita. Dan Tuhan akan mematangkan pribadi kita, saudara-saudaraku. Kemenangan dari Tuhan memerlukan 3 perkara penting, ya. Perkara pertama adalah dipimpin oleh Tuhan. Kemenangan Tuhan perlu dipimpin oleh Tuhan. Kemenangan Tuhan perlu mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dan kemenangan Tuhan membutuhkan kesetiaan, saudara-saudaraku. Jadi pada hari ini, bagi saudara-saudaraku yang masih bingung, apakah kamu masih bisa mendapat kemenangan? Maka inilah berita baik kepada saudara-saudara semua. Kemenangan adalah milik kita, saudara-saudaraku. Karena dari awal firman Tuhan, ya, dari awal firman Tuhan saya telah katakan, ya, yaitu 1 Korintus 15 pasal 15 ayat 57. Allah yang memberikan kemenangan kita melalui Yesus Kristus. Melalui siapa? Yesus Kristus. Dan kita adalah anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi kemenangan adalah milik kita. Kemenangan kita adalah daripada Tuhan. Maka pada hari ini bersukacitalah, ya, bersyukurlah, dan beritahulah kepada satu dunia ini bahwa kemenangan kita adalah dari Tuhan, karena kita adalah anak Tuhan. Dan kemenangan diberikan kepada kita karena Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Bukan karena kita pandai, bukan karena apa yang kita telah belajar, bukan karena kita telah kuliah tinggi, tapi karena Yesus Kristus, saudara-saudaraku, kita mendapat kemenangan dari Tuhan. Dan ingat, ya, kemenangan dari Tuhan adalah kekal. Kemenangan dari Tuhan akan berpanjangan. Dan kemenangan dari Tuhan adalah cukup besar, saudara-saudaraku. Maka pada hari ini, datanglah ke hadirat Tuhan dan percayalah kemenangan itu adalah milik kita karena kita adalah anak-anak Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, saudara-saudaraku. Bapa di surga, kami berterima kasih pada hari ini melalui firman-Mu. Kami tahu bahwa kemenangan adalah milik kita, saudara, Bapak-bapak. Saya pun berdoa, Bapak, pada hari ini kepada saudara-saudaraku yang masih mempunyai keraguan, yang masih lagi menanya-nanyakan soalan, apakah aku masih bisa melihat terang? Apakah aku masih bisa melihat kemenangan? Bapak, berikanlah mereka iman, Bapak. Biarlah Roh Kudus bimbing mereka, Bapak. Biarlah mereka mendapat kemenangan dalam segala sesuatu dalam hidup mereka, Bapak. Bapak, pada hari ini saya mendoakan kepada saudara-saudaraku yang di luar sana yang mengikuti ibadah online ini. Berikanlah mereka kemenangan, Bapak, di dalam segala sesuatu, Bapak. Di dalam rumah tangga mereka, di dalam perusahaan mereka, di dalam apa saja yang mereka melakukan, apa saja yang mereka rencanakan, Bapak. Biarlah mereka mengandalkan-Mu, Bapak.
biarlah mereka diberikan kemenangan, dan biarlah mereka menjadi saksimu di serata dunia Bapa. Saya percaya Bapa, apa saja berlaku di dunia ini tidak bisa menghalang kita dari mendapat kemenangan darimu Bapa. Karena segalanya adalah dalam rencanamu Bapa. Saya berterima kasih Bapak dengan segala yang telah Bapak berikan dalam hidup kami. Dan saya mendoakan Bapak akan memberkati kami dengan kelimpahan lagi Bapak. Bila kami menjadi terang dan garam dalam dunia ini Bapak. Bila kami membawa kemenangan kami ini darimu Bapak. Untuk dibahagikan kepada semua orang Bapak. Saya berterima kasih dan saya mendoakan Bapak. Bahwa Bapak bersama dengan kami di dalam segala sesuatu. Saya mendoakan di atas nama Yesus Kristus. Amin.